Jangan taruh 20 aksesori ini di ruang tamu Anda. Sebelum kita mulai, kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang energi dalam ruang tamu? Apakah Anda pernah merasakan perbedaannya ketika ruang tamu tertata dengan baik atau justru penuh dengan benda yang mengganggu? Bagikan refleksi dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena energi positif dimulai dari berbagi. Ruang tamu adalah jantung dari sebuah rumah. Ia bukan sekadar tempat untuk menerima tamu, tetapi juga mencerminkan energi yang mengalir di dalam rumah itu sendiri. Ketika seseorang memasuki ruang tamu, kesan pertama yang mereka dapatkan akan membentuk pandangan mereka terhadap penghuni rumah tersebut. Lebih dari itu, ruang tamu memiliki dampak langsung terhadap perasaan dan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Setiap elemen yang ada di ruang tamu, mulai dari warna dinding, furnitur, dekorasi, hingga pencahayaan, semuanya berkontribusi terhadap energi yang terpancar di ruangan tersebut. Dalam ajaran Buddhisme dan prinsip hukum ketertarikan, lingkungan yang kita ciptakan di sekitar kita berperan penting dalam membentuk pikiran dan emosi kita. Ruang tamu yang bersih, tertata dengan baik, dan memiliki dekorasi yang selaras dengan energi positif dapat meningkatkan ketenangan batin, mengurangi stres, serta membantu penghuni rumah mencapai keseimbangan dalam hidup. Sebaliknya, ruang tamu yang berantakan, gelap, atau penuh dengan benda-benda yang tidak memiliki makna bisa menjadi sumber energi negatif yang menghalangi pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Setiap benda yang ada di ruang tamu membawa getaran energinya sendiri. Lukisan, patung, tanaman, atau bahkan perabotan yang sudah lama dan tidak terawat bisa membawa energi stagnan yang mempengaruhi suasana hati penghuni rumah. Misalnya, dekorasi yang menggambarkan kesedihan atau konflik dapat membawa aura negatif yang secara tidak sadar dapat memengaruhi pikiran dan perasaan orang yang tinggal di rumah tersebut. Sebaliknya, benda-benda yang memiliki makna positif, seperti simbol keberuntungan, gambar pemandangan yang menenangkan, atau kutipan inspiratif, dapat membantu meningkatkan semangat dan menarik energi keberlimpahan. Warna yang digunakan dalam ruang tamu juga memiliki pengaruh besar terhadap energi yang dipancarkan. Warna-warna cerah seperti putih, krem, atau hijau muda dapat menciptakan suasana yang lebih terbuka dan damai, sedangkan warna-warna yang terlalu gelap atau kusam dapat memberikan kesan suram dan menekan. Dalam Feng Shui, setiap warna memiliki makna tersendiri dan dapat digunakan untuk meningkatkan keseimbangan energi di dalam rumah. Misalnya, warna hijau sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan keharmonisan, sementara warna kuning melambangkan kebahagiaan dan kehangatan. Selain warna, pencahayaan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan energi positif di ruang tamu. Cahaya alami yang cukup dapat membantu meningkatkan energi dan memberikan kesan luas serta terbuka. Sebaliknya, ruang tamu yang gelap atau kurang pencahayaan dapat menciptakan suasana yang muram dan membebani pikiran. Penggunaan lilin aromaterapi atau lampu dengan cahaya hangat juga bisa membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menenangkan. Tanaman hidup juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan energi di ruang tamu. Tanaman tidak hanya menyaring udara dan meningkatkan kualitas oksigen, tetapi juga membawa elemen alam yang memberikan ketenangan serta memperkuat koneksi dengan lingkungan. Tanaman seperti bambu keberuntungan, lidah mertua, atau pohon uang sering digunakan dalam Feng Shui karena dipercaya dapat menarik keberuntungan dan kesejahteraan bagi penghuni rumah. Sebaliknya, tanaman yang layu atau mati dapat menjadi simbol energi yang stagnan dan sebaiknya segera diganti agar tidak membawa pengaruh negatif. Selain aspek visual, suasana ruang tamu juga dipengaruhi oleh suara dan aroma yang ada di dalamnya. Musik yang menenangkan, seperti alunan instrumental lembut atau suara alam, dapat membantu menciptakan energi yang damai dan menyelaraskan vibrasi ruangan. Aroma dari minyak esensial seperti lavender, peppermint, atau kayu cendana juga dapat memberikan efek relaksasi dan membantu menghilangkan energi negatif yang mungkin tertahan di ruangan tersebut. Kebersihan dan kerapian juga tidak boleh diabaikan dalam menciptakan energi yang baik di ruang tamu. Ruang tamu yang berantakan dengan tumpukan barang yang tidak perlu dapat menciptakan perasaan terbebani dan stres bagi penghuni rumah. Oleh karena itu,
Penting untuk secara rutin membersihkan dan merapikan ruangan agar energi positif bisa mengalir dengan bebas. Dalam ajaran Buddhisme, kesederhanaan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Terlalu banyak benda di ruang tamu tidak hanya menciptakan kekacauan visual, tetapi juga dapat membebani pikiran dan menghalangi aliran energi yang harmonis. Setiap elemen dalam ruang tamu mencerminkan kepribadian serta nilai-nilai yang dipegang oleh penghuninya. Orang yang memilih dekorasi minimalis dengan elemen alami seringkali mencerminkan karakter yang tenang dan sederhana, sementara mereka yang memenuhi ruang tamu dengan barang-barang mewah bisa menunjukkan kepribadian yang dinamis dan ekspresif. Namun, yang lebih penting dari sekadar estetika adalah bagaimana ruang tamu tersebut dapat menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung pertumbuhan spiritual serta kesejahteraan mental. Interaksi sosial yang terjadi di ruang tamu juga dipengaruhi oleh atmosfer yang ada di dalamnya. Ruang tamu yang hangat dan nyaman akan mendorong komunikasi yang lebih harmonis antara anggota keluarga dan tamu yang datang. Sebaliknya, ruang tamu yang terasa sesak, berantakan, atau penuh dengan elemen negatif bisa menciptakan ketegangan dan bahkan konflik yang tidak disadari. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung kebersamaan dan rasa nyaman bagi semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Selain aspek fisik, energi yang dibawa oleh penghuni rumah juga berperan dalam menentukan atmosfer ruang tamu. Pikiran dan emosi kita memiliki vibrasi yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Jika seseorang sering membawa emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau ketakutan ke dalam ruang tamu, maka energi tersebut akan tertinggal dan menciptakan atmosfer yang kurang nyaman. Sebaliknya, jika penghuni rumah sering mengisi ruang tamu dengan tawa, syukur, dan pikiran positif, maka energi yang ada di ruangan tersebut akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Oleh karena itu, selain memperhatikan aspek desain dan dekorasi, penting juga untuk menjaga kualitas energi yang kita bawa ke dalam ruang tamu. Meditasi, doa, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung dalam keheningan dapat membantu membersihkan energi negatif dan menggantinya dengan vibrasi yang lebih baik. Dalam Buddhisme, kesadaran terhadap lingkungan sekitar adalah bagian dari praktik keseimbangan batin. Dengan menjaga energi ruang tamu tetap positif, kita tidak hanya menciptakan tempat yang nyaman untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang yang datang berkunjung. Dengan memahami bahwa ruang tamu bukan sekadar tempat untuk menerima tamu, tetapi juga pusat energi rumah, kita bisa lebih bijak dalam menata dan mengisi ruangan tersebut. Setiap keputusan yang kita buat, mulai dari pemilihan warna, furnitur, dekorasi, hingga cara kita merawatnya, akan menentukan jenis energi yang mengalir di dalam rumah kita. Ruang tamu yang harmonis, bersih, dan penuh dengan energi positif akan mendukung kehidupan yang lebih bahagia, damai, dan sejahtera. Feng Shui dan hukum ketertarikan adalah dua konsep yang sama-sama menekankan pentingnya energi dalam membentuk pengalaman hidup seseorang. Feng Shui, yang berasal dari filosofi Tiongkok kuno, mengajarkan bahwa keseimbangan energi dalam suatu ruang dapat memengaruhi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan penghuninya. Sementara itu, hukum ketertarikan berfokus pada bagaimana pikiran dan perasaan kita dapat menarik pengalaman yang selaras dengan energi yang kita pancarkan. Ketika kedua prinsip ini diterapkan dalam dekorasi ruang tamu, hasilnya adalah lingkungan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mendukung kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh keberlimpahan. Dalam Feng Shui, setiap benda di dalam rumah memiliki energi atau yang disebut dengan qi. Aliran qi yang baik di ruang tamu memungkinkan keseimbangan dan keharmonisan, sedangkan qi yang stagnan atau terblokir dapat menghambat pertumbuhan dan keberuntungan. Salah satu cara utama untuk memastikan aliran qi yang baik adalah dengan menciptakan tata letak yang memungkinkan energi mengalir dengan bebas. Misalnya, furnitur yang ditempatkan secara strategis tanpa menghalangi jalur masuk dan keluar akan membantu energi positif beredar ke seluruh ruangan. Sebaliknya, ruang tamu yang terlalu penuh dengan perabot atau dekorasi yang diletakkan sembarangan dapat menghambat aliran energi dan menciptakan rasa sesak serta ketidaknyamanan. Salah satu prinsip utama Feng Shui adalah keseimbangan antara 5 elemen, yaitu kayu,
api, tanah, logam, dan air. Setiap elemen ini memiliki sifat energi yang berbeda dan dapat digunakan dalam dekorasi ruang tamu untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis. Kayu melambangkan pertumbuhan dan vitalitas, seringkali diwakili oleh tanaman atau elemen berbahan kayu. Api melambangkan semangat dan energi, dapat diwujudkan melalui penggunaan warna merah, lilin, atau pencahayaan yang hangat. Tanah memberikan kestabilan dan dapat diwakili oleh elemen batu, keramik, atau warna-warna netral seperti coklat dan kuning. Logam mencerminkan kejernihan dan presisi, sering hadir dalam bentuk dekorasi berbahan besi atau perak. Air melambangkan ketenangan dan kemudahan, dapat direpresentasikan melalui akuarium, air mancur kecil, atau elemen berwarna biru. Selain kelima elemen tersebut, posisi perabot dalam ruang tamu juga sangat penting dalam Feng Shui. Salah satu aturan dasar adalah menempatkan sofa utama menghadap pintu masuk, agar penghuni rumah memiliki kendali visual terhadap siapapun yang masuk. Hal ini menciptakan rasa aman dan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan. Hindari meletakkan tempat duduk dengan posisi membelakangi pintu, karena ini dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan rentan terhadap energi negatif yang datang dari luar. Selain itu, meja di ruang tamu sebaiknya memiliki sudut yang membulat daripada tajam. Karena sudut tajam dalam Feng Shui dipercaya dapat menghasilkan energi yang tidak harmonis. Hukum ketertarikan bekerja berdasarkan prinsip bahwa energi yang kita pancarkan akan menarik energi serupa ke dalam kehidupan kita. Ruang tamu yang ditata dengan penuh kesadaran dan niat positif akan memancarkan energi keberlimpahan yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam kehidupan penghuninya. Salah satu cara untuk menerapkan hukum ketertarikan dalam dekorasi adalah dengan memilih benda-benda yang mencerminkan impian dan aspirasi kita. Jika seseorang ingin menarik lebih banyak kedamaian dan ketenangan, maka dekorasi ruang tamu bisa mencerminkan elemen-elemen yang menenangkan seperti warna-warna lembut, tanaman, hijau, dan pencahayaan alami yang cukup. Jika tujuan utama adalah menarik kesuksesan dan keberlimpahan, maka menambahkan elemen-elemen yang melambangkan kemakmuran seperti lukisan pemandangan yang luas atau patung simbol keberuntungan dapat membantu memperkuat energi tersebut. Pikiran. Bawah sadar, kita juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita tinggal. Jika ruang tamu dipenuhi dengan benda-benda yang mengingatkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, maka secara tidak langsung pikiran kita akan lebih sering berfokus pada hal-hal positif. Sebaliknya, jika dekorasi ruang tamu cenderung mencerminkan kekacauan, kesedihan, atau kegagalan, maka pikiran bawah sadar akan lebih mudah terpengaruh oleh energi negatif tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih setiap elemen di dalam ruang tamu dengan niat yang jelas dan tujuan yang positif. Salah satu cara untuk memastikan ruang tamu selalu memiliki energi yang baik adalah dengan membersihkan dan merapikannya secara rutin. Dalam Feng Shui, energi negatif seringkali menumpuk di sudut-sudut ruangan yang jarang dibersihkan, atau pada benda-benda yang sudah lama tidak digunakan. Oleh karena itu, membuang barang-barang yang tidak lagi memiliki manfaat atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih fungsional bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan vibrasi ruangan. Selain itu, membuka jendela secara teratur untuk membiarkan udara segar masuk akan membantu mengalirkan energi baru yang lebih positif. Aroma dan suara juga memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer ruang tamu yang mendukung hukum ketertarikan. Minyak esensial seperti lavender, jeruk, atau kayu manis dapat digunakan untuk meningkatkan suasana hati dan menenangkan pikiran. Musik yang lembut, seperti alunan gamelan atau suara air mengalir, juga bisa membantu menciptakan energi yang lebih harmonis. Dengan mengatur suasana ruang tamu agar selalu terasa nyaman dan menenangkan, maka energi yang berputar di dalam rumah akan selalu mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan penghuninya. Keberlimpahan dalam hukum ketertarikan tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga meliputi kesehatan, hubungan yang harmonis, serta kedamaian batin. Oleh karena itu, ruang tamu yang mendukung hukum ketertarikan harus menjadi tempat yang mengundang kebahagiaan dan interaksi positif. Menambahkan elemen-elemen yang mendorong komunikasi,
seperti kursi yang nyaman dan meja yang cukup luas untuk berkumpul bersama, akan membantu menciptakan suasana yang lebih akrab di antara anggota keluarga dan tamu yang datang. Selain menciptakan suasana yang baik, penting juga untuk menjaga niat yang positif setiap kali menata atau mengubah dekorasi ruang tamu. Dalam Buddhisme, kesadaran dalam setiap tindakan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Saat memilih warna dinding, furnitur, atau bahkan sekadar meletakkan tanaman, lakukan dengan niat untuk menciptakan lingkungan yang membawa manfaat bagi semua yang tinggal di dalamnya. Dengan cara ini, setiap perubahan kecil yang dilakukan dalam ruang tamu akan memiliki dampak yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bagaimana prinsip Feng Shui dan hukum ketertarikan bekerja dalam dekorasi ruang tamu, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya indah, tetapi juga mendukung kehidupan yang lebih sejahtera. Energi yang baik di dalam rumah akan membantu menarik hal-hal positif ke dalam kehidupan penghuninya, baik itu dalam bentuk keberlimpahan, materi, kesehatan yang lebih baik, atau hubungan yang lebih harmonis. Setiap elemen yang ada di ruang tamu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, sehingga penting untuk memilih dan mengaturnya dengan penuh kesadaran. Dengan menciptakan ruang tamu yang seimbang, harmonis, dan penuh energi positif, kita akan lebih mudah merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menciptakan ruang tamu yang nyaman dan mendukung keseimbangan energi positif, pemilihan aksesoris sangat berpengaruh. Ada beberapa benda yang tanpa disadari dapat menghambat aliran energi baik, menciptakan suasana yang kurang harmonis, bahkan memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial. Berikut adalah 10 aksesori yang sebaiknya dihindari atau diatur, ulang agar ruang tamu tetap menjadi tempat yang penuh ketenangan dan keberlimpahan. Cermin yang salah. Penempatannya cermin adalah elemen yang sering digunakan dalam dekorasi ruang tamu untuk menciptakan kesan luas dan meningkatkan pencahayaan alami. Namun, menurut prinsip Feng Shui, penempatan cermin yang tidak tepat dapat menghambat energi positif. Cermin yang menghadap langsung ke pintu masuk, misalnya, dipercaya dapat memantulkan energi baik yang masuk sehingga tidak terserap oleh ruangan. Selain itu, cermin yang diletakkan di tempat yang gelap atau memantulkan sesuatu yang berantakan justru memperbesar efek negatif dari kekacauan tersebut. Jika ingin menggunakan cermin, pastikan ia memantulkan pemandangan yang menyenangkan, seperti taman atau dekorasi yang indah, untuk meningkatkan energi positif. Lukisan atau gambar dengan nuansa negatif. Banyak orang menyukai seni dan memasang lukisan atau gambar di ruang tamu sebagai bagian dari dekorasi. Namun, tanpa disadari, beberapa lukisan atau gambar dapat membawa energi negatif. Lukisan yang menggambarkan kesedihan, kehancuran, peperangan, atau kesendirian dapat menciptakan atmosfer yang suram dan memengaruhi suasana hati penghuni rumah. Sebaiknya pilih lukisan yang menggambarkan elemen alam, kehangatan keluarga, atau kebahagiaan agar energi yang terpancar dari ruang tamu selalu positif dan membangkitkan semangat. Tanaman mati atau tanaman berduri. Tanaman hidup dapat membawa energi, segar dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, tetapi tanaman yang mati atau layu justru membawa energi stagnan yang menghambat keseimbangan ruang. Selain itu, tanaman berduri seperti kaktus dapat menciptakan aura agresif yang tidak baik bagi keharmonisan rumah tangga atau hubungan sosial. Sebaiknya pilih tanaman hijau yang sehat dan mudah dirawat, seperti bambu keberuntungan atau tanaman daun lebar yang menyimbolkan pertumbuhan dan kemakmuran. Jam mati atau tidak berfungsi jam adalah simbol waktu dan kelangsungan hidup. Memajang, jam yang mati atau tidak berfungsi dapat memberikan kesan stagnasi dalam kehidupan penghuninya. Hal ini juga sering dikaitkan dengan keberuntungan yang terhenti atau energi yang tidak bergerak maju. Pastikan semua jam di ruang tamu selalu berfungsi dengan baik. Jika ada jam yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, lebih baik segera diganti atau disingkirkan agar energi di rumah tetap mengalir dengan lancar. Aksesori berdebu dan barang-barang yang tidak terawat, barang-barang dekoratif seperti patung kecil, vas, atau souvenir dari perjalanan bisa menjadi elemen yang memperindah ruang tamu, tetapi jika dibiarkan berdebu atau tidak terawat, benda-benda ini dapat menjadi penghambat energi positif.
Debu melambangkan stagnasi dan ketidakpedulian yang dapat menarik energi negatif dan membuat suasana rumah terasa lesu. Rutin membersihkan dan merawat setiap aksesori yang dipajang sangat penting untuk memastikan ruang tamu tetap bersih dan memancarkan energi yang menyegarkan. Perabotan rusak atau pecah barang yang rusak atau pecah, seperti meja dengan kaki yang patah, kaca yang retak, atau vas yang terbelah, membawa simbol energi negatif dan ketidaksempurnaan. Dalam hukum ketertarikan, menyimpan barang-barang yang rusak dapat mencerminkan ketidakmampuan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak berfungsi. Sebaiknya segera perbaiki atau singkirkan barang-barang ini agar energi di dalam ruang tamu tetap harmonis dan mengalir dengan baik. Karpet atau gorden yang kusam dan tidak pernah dicuci. Karpet dan gorden adalah elemen dekoratif yang memiliki peran besar dalam menciptakan suasana ruang tamu. Namun, jika dibiarkan kotor dan kusam, mereka bisa menjadi tempat penumpukan energi negatif. Karpet yang jarang dibersihkan juga bisa menjadi sarang debu dan bakteri yang tidak hanya berdampak buruk pada energi ruangan tetapi juga pada kesehatan penghuni rumah. Pastikan karpet dan gorden dicuci secara berkala agar ruang tamu tetap segar dan nyaman. Terlalu banyak barang yang tidak diperlukan, clutter. Kekacauan atau terlalu banyak barang dalam satu ruangan dapat menciptakan perasaan sesak dan stres bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Ruang tamu yang penuh dengan barang yang tidak diperlukan menghalangi aliran energi positif dan membuat pikiran sulit untuk fokus atau merasa rileks. Prinsip minimalis dalam dekorasi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan menyegarkan. Buang atau donasikan barang-barang yang tidak lagi memiliki fungsi atau nilai emosional untuk menciptakan ruang yang lebih lapang dan harmonis. Pajangan bertema gelap atau simbolisme negatif. Beberapa orang memiliki koleksi pajangan tertentu, seperti patung-patung dengan ekspresi menyeramkan, topeng mistis, atau benda-benda dengan simbolisme negatif. Pajangan seperti ini dapat memancarkan energi yang tidak harmonis dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Sebaiknya pilih pajangan yang membawa makna positif, seperti simbol kebahagiaan, kemakmuran, atau ketenangan, agar ruang tamu selalu dipenuhi dengan energi yang baik. Pencahayaan yang redup atau tidak cukup cahaya adalah elemen penting dalam menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang tamu. Pencahayaan yang redup atau kurang dapat menciptakan kesan suram dan menghambat energi positif. Selain itu, ruangan yang gelap cenderung membuat orang merasa lesu dan kurang bersemangat. Pastikan ruang tamu mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami maupun lampu yang terang dan hangat. Menggunakan lilin atau lampu dengan warna lembut juga bisa membantu menciptakan atmosfer yang lebih nyaman dan harmonis. Dengan menghindari atau mengatur ulang 10 aksesori ini, ruang tamu akan menjadi tempat yang lebih harmonis dan mendukung energi positif. Ketika energi dalam rumah mengalir dengan baik, maka segala aspek kehidupan, baik kesehatan, hubungan, maupun kesuksesan, juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam menciptakan ruang tamu yang harmonis dan penuh energi positif, penting untuk menyadari bahwa tidak semua aksesori yang kita pajang membawa manfaat bagi keseimbangan energi rumah. Beberapa benda justru dapat memancarkan energi negatif, mengundang ketidakseimbangan, dan memengaruhi suasana hati serta kesejahteraan penghuni rumah. Berikut adalah 10 aksesori yang sebaiknya dihindari karena dapat membawa energi negatif ke dalam ruang tamu. Patung atau lukisan dengan simbolisme buruk. Patung atau lukisan yang menggambarkan kesedihan, kekacauan, peperangan, atau simbolisme negatif seperti tengkorak, iblis, atau makhluk mitologi yang menyeramkan dapat membawa aura suram ke dalam rumah. Secara tidak sadar, keberadaan benda-benda ini dapat menanamkan perasaan cemas, takut, atau bahkan mengundang energi yang tidak diinginkan. Sebaiknya pilih dekorasi yang melambangkan kebahagiaan, ketenangan, atau kemakmuran untuk menciptakan suasana ruang tamu yang lebih positif. Benda antik yang tidak diketahui. Asalnya banyak orang menyukai barang antik karena nilai estetika dan sejarahnya. Namun, benda-benda yang memiliki riwayat tidak jelas atau pernah dimiliki oleh seseorang yang mengalami nasib buruk
bisa membawa energi negatif. Menurut kepercayaan banyak budaya, barang antik dapat menyimpan energi dari pemilik sebelumnya. Jika tetap ingin menyimpan barang antik, pastikan untuk membersihkannya secara ritual atau secara spiritual agar tidak membawa dampak buruk bagi rumah Anda. Cermin retak atau kotor. Cermin memiliki kemampuan untuk memantulkan energi dan dapat memperluas ruang secara visual. Namun, cermin yang retak atau kotor justru dapat membawa energi negatif. Dalam Feng Shui, cermin yang pecah atau retak mencerminkan ketidaksempurnaan dan dapat mengundang keberuntungan yang buruk. Sebaiknya segera mengganti cermin yang rusak dan selalu menjaga kebersihannya agar dapat memantulkan energi positif. Bunga kering atau tanaman mati bunga kering sering digunakan sebagai dekorasi, tetapi dalam banyak kepercayaan, bunga yang sudah mati melambangkan energi yang stagnan dan bahkan kematian. Keberadaan bunga kering atau tanaman mati dalam ruang tamu dapat menghambat aliran energi segar dan positif. Lebih baik menggantinya dengan tanaman hidup yang dapat meningkatkan kualitas udara dan membawa kesegaran ke dalam rumah. Jam yang mati atau tidak berfungsi jam melambangkan waktu dan keberlanjutan hidup. Jika jam di rumah tidak berfungsi atau berhenti berjalan, ini dapat menandakan stagnasi dalam kehidupan penghuninya. Dalam beberapa kepercayaan, jam yang mati juga dianggap sebagai pertanda buruk. Pastikan semua jam di rumah tetap berfungsi dengan baik. Dan jika ada yang rusak, segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Barang-barang dari hubungan masa lalu yang buruk. Menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan hubungan masa lalu, yang penuh konflik atau kenangan buruk dapat memengaruhi energi rumah. Setiap benda menyimpan energi dari pengalaman sebelumnya, dan menyimpan barang dari masa lalu yang tidak menyenangkan hanya akan memperpanjang emosi negatif tersebut. Jika ingin benar-benar melepaskan masa lalu dan membangun energi baru yang lebih baik, sebaiknya singkirkan atau donasikan barang-barang tersebut. Warna gelap yang mendominasi dekorasi. Warna memiliki pengaruh besar terhadap suasana dan energi ruangan. Warna-warna gelap yang terlalu dominan, seperti hitam pekat atau abu-abu tua, dapat menciptakan suasana yang suram dan kurang berenergi. Jika ingin menggunakan warna gelap, seimbangkan dengan elemen dekorasi yang lebih terang, seperti pencahayaan yang cukup atau aksen warna yang lebih hidup, agar energi dalam ruang tamu tetap harmonis. Simbol-simbol yang mengundang kemiskinan tanpa disadari. Ada beberapa benda atau dekorasi yang dipercaya dapat mengundang energi kemiskinan ke dalam rumah. Misalnya, lukisan yang menggambarkan lanskap kering dan gersang, patung hewan yang terlihat menderita, atau aksesori rumah yang sudah rusak tetapi tetap digunakan. Mengganti dekorasi dengan simbol kemakmuran, seperti gambar air mengalir, tanaman hijau, atau elemen emas, dapat membantu menarik energi kekayaan dan keberlimpahan. Mainan atau boneka yang terbengkalai. Mainan atau boneka yang sudah lama tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja di ruang tamu dapat membawa energi yang tidak baik. Beberapa orang bahkan percaya bahwa boneka dapat menyerap energi dari lingkungan sekitarnya, terutama jika sudah lama tidak disentuh atau dirawat. Jika masih ingin menyimpan boneka atau mainan lama, pastikan mereka tetap dalam kondisi bersih dan rapi, atau simpan di tempat yang lebih tertutup agar tidak mengganggu aliran energi di ruang tamu. Lilin yang sudah meleleh tidak beraturan. Lilin sering digunakan untuk menciptakan suasana hangat dan menenangkan di rumah, tetapi lilin yang sudah meleleh dengan bentuk yang tidak beraturan dapat mencerminkan energi yang tidak terkontrol. Dalam beberapa kepercayaan, lilin yang terbakar habis dengan bentuk yang tidak biasa dapat menandakan gangguan energi atau ketidakseimbangan spiritual. Pastikan untuk mengganti lilin secara berkala dan menjaga kebersihan wadahnya agar tetap membawa energi positif. Menghindari aksesori yang membawa energi negatif dalam ruang tamu adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung kesejahteraan. Dengan mengganti benda-benda tersebut dengan elemen yang lebih positif, Anda dapat meningkatkan kualitas energi rumah, menarik keberlimpahan, dan menciptakan suasana yang lebih damai serta menyenangkan bagi seluruh penghuni rumah. Memilih dekorasi yang tepat untuk ruang tamu tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga dengan energi yang dipancarkan oleh setiap elemen di dalamnya. Ruang tamu yang selaras dengan energi keberlimpahan
akan membantu menciptakan suasana yang harmonis, mendukung ketenangan batin, dan menarik kemakmuran dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa cara memilih dekorasi yang mendukung energi positif dan kesejahteraan. Pertama, gunakan warna-warna yang menggambarkan kemakmuran dan ketenangan. Warna memiliki pengaruh besar terhadap suasana dalam ruangan. Untuk menarik keberlimpahan, gunakan warna emas, hijau, ungu, atau merah sebagai aksen dalam dekorasi. Warna emas melambangkan kejayaan dan kemewahan, hijau mewakili pertumbuhan dan keseimbangan, ungu dikaitkan dengan kemakmuran spiritual, dan merah melambangkan energi serta keberanian. Kombinasikan warna-warna ini dengan bijak agar tidak berlebihan dan tetap menciptakan nuansa yang nyaman. Kedua, pilih aksesori yang memiliki simbol keberlimpahan. Beberapa benda dipercaya dapat memperkuat energi positif dan menarik keberuntungan. Misalnya, patung atau gambar ikan koi yang melambangkan kesuksesan dan ketekunan, simbol 8 dalam Feng Shui yang diyakini membawa kemakmuran, serta kristal seperti sitrin yang sering dikaitkan dengan kekayaan. Meletakkan benda-benda ini di tempat yang strategis dalam ruang tamu dapat membantu memperkuat energi positif di rumah. Ketiga, tambahkan elemen alam untuk menciptakan keseimbangan energi. Keberadaan elemen alam dalam ruang tamu akan membantu menjaga aliran energi yang baik. Tanaman hijau yang sehat, seperti bambu keberuntungan atau pohon uang, Pachyra aquatica, dipercaya dapat menarik keberlimpahan dan menghindarkan dari energi negatif. Selain itu, air mancur kecil atau akuarium dengan ikan yang aktif juga dapat membantu mengalirkan energi positif dan menciptakan suasana yang lebih hidup. Keempat, gunakan pencahayaan yang baik untuk meningkatkan energi positif. Ruangan yang terang dan memiliki pencahayaan alami lebih banyak cenderung memiliki energi yang lebih baik dibandingkan dengan ruangan yang gelap dan redup. Pastikan ruang tamu mendapatkan cukup cahaya matahari di siang hari dan gunakan lampu dengan warna hangat untuk menciptakan suasana yang nyaman di malam hari. Lilin aromaterapi atau lampu garam Himalaya juga bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas energi dalam ruangan. Kelima, perhatikan kebersihan dan keteraturan ruangan. Keberlimpahan tidak hanya datang dari benda-benda tertentu, tetapi juga dari kondisi ruang tamu itu sendiri. Ruangan yang bersih, rapi, dan terorganisir dengan baik akan membantu aliran energi positif dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, perbaiki perabotan yang rusak, dan pastikan setiap sudut ruangan bebas dari debu serta kekacauan. Keenam, pilih furnitur dan dekorasi yang memiliki bentuk harmonis. Bentuk furnitur dan aksesori juga berperan dalam menciptakan energi yang selaras. Hindari sudut-sudut tajam yang bisa memberikan kesan agresif atau menimbulkan energi yang tidak nyaman. Sebaliknya, pilih furnitur dengan sudut membulat atau desain yang lebih lembut agar menciptakan suasana yang ramah dan menenangkan. Meja berbentuk bundar atau oval seringkali dianggap lebih baik dibandingkan meja dengan sudut tajam dalam Feng Shui karena memungkinkan aliran energi yang lebih lancar. Ketujuh, gunakan karya seni atau gambar yang menginspirasi. Lukisan, gambar, atau karya seni lain yang menampilkan pemandangan indah, kebahagiaan keluarga, atau simbol kemakmuran dapat membantu meningkatkan vibrasi positif dalam ruang tamu. Hindari gambar yang menggambarkan kesedihan, kehancuran, atau kesendirian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi suasana hati dan menarik energi negatif ke dalam rumah. Kedelapan, manfaatkan aroma untuk menciptakan suasana yang mendukung keberlimpahan. Wewangian memiliki efek kuat terhadap energi dan emosi seseorang. Menggunakan minyak esensial seperti kayu manis, jeruk, atau lavender dalam diffuser dapat meningkatkan energi positif dan menghadirkan ketenangan. Kayu manis dipercaya dapat menarik kemakmuran, jeruk memberikan kesan segar dan optimisme, sementara lavender membantu menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Kesembilan, ciptakan keseimbangan antara elemen dalam dekorasi. Menurut prinsip Feng Shui, keseimbangan antara 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, dan air, sangat penting dalam menciptakan ruang yang harmonis. Pastikan ruang tamu memiliki unsur-unsur ini dalam bentuk yang seimbang. Misalnya, tanaman melambangkan kayu, lilin atau warna merah,
merepresentasikan api, batu atau keramik mencerminkan tanah, benda logam seperti bingkai foto atau patung kecil mewakili logam, dan akuarium atau dekorasi berbentuk air menghadirkan unsur air. Terakhir, personalisasi ruang tamu dengan benda yang memiliki makna positif bagi penghuni rumah. Dekorasi yang dipilih tidak hanya harus selaras dengan prinsip energi keberlimpahan, tetapi juga harus mencerminkan kebahagiaan dan pencapaian pribadi. Foto keluarga yang bahagia, souvenir dari perjalanan yang menyenangkan, atau benda yang memiliki nilai sentimental dapat membantu memperkuat ikatan emosional dengan ruang tamu dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan pribadi serta kesejahteraan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, ruang tamu tidak hanya menjadi tempat yang indah secara visual, tetapi juga dapat menjadi sumber energi positif yang mendukung kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni rumah. Menciptakan ruang tamu yang selaras dengan energi keberlimpahan bukan hanya soal estetika, tetapi juga langkah nyata dalam menarik kehidupan yang lebih harmonis dan berkelimpahan. Memurnikan energi ruang tamu adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, nyaman, dan mendukung kesejahteraan penghuni rumah. Ruang tamu merupakan pusat interaksi sosial dan tempat berkumpulnya berbagai energi, baik dari penghuni rumah maupun tamu yang datang. Oleh karena itu, menjaga kebersihan energi ruang tamu dengan berbagai ritual dan kebiasaan tertentu dapat membantu meningkatkan vibrasi positif dan menarik keberlimpahan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memurnikan energi ruang tamu serta menciptakan suasana yang lebih seimbang dan mendukung. 1. Menjaga kebersihan fisik sebagai fondasi energi positif. Energi yang baik tidak bisa mengalir dengan lancar di ruangan yang kotor, berantakan, atau dipenuhi barang yang tidak diperlukan. Langkah pertama dalam memurnikan energi ruang tamu adalah dengan membersihkan debu, kotoran, dan barang-barang yang tidak terpakai. Mulailah dengan menyapu atau mengepel lantai, membersihkan perabotan, dan menata ulang barang-barang agar terlihat lebih rapi. Kebersihan fisik merupakan dasar dari kebersihan energi, karena debu dan kekacauan dapat menghambat aliran energi positif. 2. Menyingkirkan barang-barang yang menyimpan energi negatif. Beberapa barang dapat menyimpan energi negatif dari masa lalu, terutama barang-barang yang berkaitan dengan kenangan buruk, hubungan yang sudah berakhir, atau hadiah dari orang yang tidak memiliki niat baik. Jika ada barang di ruang tamu yang membawa perasaan tidak menyenangkan, sebaiknya singkirkan atau ganti dengan sesuatu yang lebih bermakna dan membawa kebahagiaan. Hal ini termasuk furnitur lama yang sudah rusak, atau dekorasi yang memiliki simbolisme kurang baik. 3. Menggunakan aromaterapi dan wewangian alami. Aroma memiliki pengaruh besar terhadap energi di dalam rumah. Menggunakan minyak esensial seperti lavender, kayu putih, cendana, atau jeruk dapat membantu meningkatkan energi positif di ruang tamu. Wewangian ini bisa disebarkan melalui diffuser, lilin aromaterapi, atau semprotan alami yang dibuat dari campuran air dan minyak esensial. Selain itu, membakar dupa atau kayu palo santo juga dipercaya dapat menghilangkan energi negatif dan mengundang keberlimpahan. 4. Ritual pembersihan. Energi dengan garam-garam telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai alat pembersihan energi negatif. Cara yang sederhana adalah dengan menaburkan garam laut di sudut-sudut ruang tamu dan membiarkannya selama beberapa jam sebelum disapu bersih. Alternatif lain adalah dengan meletakkan semangkuk air garam di dalam ruangan untuk menyerap energi negatif. Air garam ini harus diganti secara berkala agar tetap efektif. 5. Menyalakan lilin atau lampu garam Himalaya. Lilin memiliki kekuatan untuk membersihkan dan meningkatkan energi di suatu ruangan, terutama lilin yang dibuat dari bahan alami seperti lilin lebah atau lilin kedelai. Cahaya lilin yang lembut membantu menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Selain itu, lampu garam Himalaya juga dipercaya dapat mengionisasi udara dan menetralkan energi negatif. Menyalakan lilin atau lampu garam di malam hari dapat membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis di ruang tamu. 6. Memanfaatkan tanaman untuk menyegarkan. Energi tanaman hidup tidak hanya mempercantik ruangan tetapi juga membantu meningkatkan kualitas udara dan menyerap energi negatif. Tanaman seperti bambu keberuntungan, lidah mertua, atau pohon uang
Pachyra aquatica, sangat cocok untuk ruang tamu karena dipercaya membawa keberuntungan dan keseimbangan energi. Pastikan tanaman tetap sehat dan terawat, karena tanaman yang layu atau mati justru dapat membawa energi stagnan. 7. Menggunakan kristal untuk perlindungan dan keberlimpahan kristal, seperti ametis, kuarsa bening, atau sitrin, dapat digunakan untuk meningkatkan energi positif di ruang tamu. Ametis dikenal karena kemampuannya menenangkan pikiran dan membersihkan energi negatif, sementara kuarsa bening dapat memperkuat energi positif di sekitar ruangan. Sitrin adalah kristal yang sering dikaitkan dengan keberlimpahan dan kemakmuran. Letakkan kristal-kristal ini di meja atau sudut ruang tamu untuk membantu menjaga keseimbangan energi. 8. Menggunakan musik atau suara alam untuk menyeimbangkan. Energi suara memiliki pengaruh kuat terhadap getaran energi dalam ruangan. Memutar musik yang menenangkan, seperti musik meditasi atau suara alam seperti gemericik air atau kicauan burung, dapat membantu meningkatkan energi positif. Selain itu, membunyikan lonceng angin atau menggunakan singing bowl, mangkuk Tibet, juga dapat membantu membersihkan energi yang stagnan dan menggantinya dengan vibrasi yang lebih tinggi. 9. Membuka jendela untuk sirkulasi udara dan cahaya. Matahari energi dalam ruangan seringkali menjadi stagnan jika tidak ada sirkulasi udara yang baik. Membuka jendela setiap pagi untuk membiarkan udara segar masuk adalah cara sederhana namun efektif untuk menyegarkan energi ruang tamu. Cahaya matahari juga membantu membersihkan energi negatif dan mengisi ruangan dengan vibrasi yang lebih positif. Jika memungkinkan, biarkan sinar matahari masuk sebanyak mungkin ke dalam ruang tamu. 10. Menetapkan niat dan berdoa untuk energi yang lebih baik. Niat adalah kunci utama dalam setiap ritual pembersihan energi. Sebelum memulai ritual apapun, luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat bahwa ruang tamu akan diisi dengan energi positif, ketenangan, dan keberlimpahan. Doa atau meditasi ringan juga bisa dilakukan untuk memperkuat niat ini. Dengan menetapkan niat yang jelas, kita dapat lebih mudah mengarahkan energi positif ke dalam ruangan dan kehidupan kita secara keseluruhan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara rutin, energi ruang tamu akan tetap bersih, segar, dan mendukung keharmonisan dalam rumah. Ritual dan kebiasaan sederhana ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan spiritual seluruh penghuni rumah. Sebuah ruang tamu yang dipenuhi dengan energi baik akan menarik lebih banyak keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ruang tamu bukan sekadar perubahan estetika, tetapi sebuah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, sukses, dan penuh keberlimpahan. Sepanjang video ini, kita telah membahas berbagai aspek tentang bagaimana ruang tamu mempengaruhi energi rumah, bagaimana prinsip Feng Shui dan hukum ketertarikan dapat diterapkan dalam dekorasi, serta benda-benda yang harus dihindari agar energi positif tetap mengalir dengan lancar. Kini, saatnya kita merangkum pembelajaran yang telah dibahas dan mengajak Anda untuk mulai melakukan perubahan nyata dalam ruang tamu agar mencerminkan kehidupan yang lebih baik. Sebuah ruang tamu yang ideal adalah ruang yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga mendukung keseimbangan energi dan emosi. Sebagai pusat interaksi sosial di rumah, ruang tamu mencerminkan kepribadian dan pola pikir penghuninya. Jika ruang tamu berantakan, penuh dengan benda-benda yang menyimpan energi negatif, atau tidak selaras dengan hukum keseimbangan energi, maka kemungkinan besar penghuni rumah akan merasakan dampak negatifnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, kesehatan, dan bahkan keberlimpahan finansial. Langkah pertama dalam transformasi ruang tamu adalah menyadari bahwa setiap benda di dalam ruangan memiliki energi tersendiri. Ada benda-benda yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang menghambat rezeki tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap setiap elemen yang ada di ruang tamu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benda ini membawa kebahagiaan? Apakah benda ini memberikan perasaan damai atau justru menciptakan energi yang stagnan? Barang-barang yang sudah rusak, tidak terpakai, atau membawa kenangan buruk sebaiknya segera disingkirkan.
Banyak orang menyimpan benda-benda hanya karena alasan sentimental, padahal benda tersebut sudah tidak memiliki manfaat nyata dalam kehidupan mereka. Jika ada barang yang membuat Anda merasa terbebani secara emosional setiap kali melihatnya, mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya. Selain menyingkirkan benda-benda yang menghambat energi positif, kita juga bisa mulai memilih aksesori yang mendukung keberlimpahan dan ketenangan. Tanaman hijau, misalnya, dapat memberikan kesegaran dan membantu menyeimbangkan energi ruangan. Bambu keberuntungan, pohon uang, atau lidah mertua adalah beberapa tanaman yang sering direkomendasikan dalam Feng Shui untuk menarik energi positif dan memperbaiki aliran qi dalam rumah. Kristal juga bisa menjadi elemen yang kuat dalam meningkatkan vibrasi ruang tamu. Sitrin, yang dikenal sebagai batu keberlimpahan, dapat membantu menarik kesuksesan dan rezeki, sementara ametis dapat memberikan ketenangan dan perlindungan spiritual. Meletakkan kristal-kristal ini di titik-titik strategis dalam ruang tamu dapat membantu menciptakan keseimbangan energi yang lebih baik. Tidak hanya benda-benda fisik, pencahayaan dan sirkulasi udara juga berperan penting dalam menentukan kualitas energi di dalam ruangan. Ruang tamu yang gelap, pengap, dan kurang mendapatkan sinar matahari cenderung memiliki energi yang stagnan dan berat. Sebaliknya, ruang tamu yang terang memiliki ventilasi yang baik, serta terkena sinar matahari langsung akan terasa lebih hidup dan menyegarkan. Oleh karena itu, biasakan untuk membuka jendela setiap pagi agar udara segar dapat masuk dan membawa energi baru ke dalam rumah. Selain aspek fisik dan dekoratif, kita juga telah membahas bagaimana kebiasaan dan ritual tertentu dapat membantu memurnikan energi ruang tamu. Ritual sederhana seperti membakar dupa atau kayu palo santo, menyalakan lilin aromaterapi, atau menyemprotkan air garam ke sudut-sudut ruangan dapat membantu menghilangkan energi negatif yang mungkin menumpuk dari interaksi sehari-hari. Kebiasaan membersihkan ruang tamu secara teratur juga merupakan bagian penting dari menjaga energi rumah tetap positif. Sebuah ruang tamu yang bersih dan rapi akan memberikan perasaan nyaman dan damai bagi siapapun yang berada di dalamnya. Cobalah untuk rutin membersihkan perabotan, mengatur ulang dekorasi, dan memastikan bahwa tidak ada benda yang berantakan atau menumpuk tanpa alasan. Namun, transformasi ruang tamu tidak hanya tentang membuang benda-benda buruk atau menambahkan elemen dekoratif yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi ruang tersebut dengan energi yang selaras dengan niat dan tujuan hidup kita. Jika ingin menarik keberlimpahan, maka ruang tamu harus mencerminkan kemakmuran. Jika ingin lebih banyak ketenangan dan keharmonisan, maka ruangan harus dipenuhi dengan elemen-elemen yang mendukung perasaan damai. Salah satu cara untuk mengundang lebih banyak energi positif adalah dengan menghadirkan elemen-elemen yang memiliki makna khusus bagi kita. Foto keluarga yang menggambarkan momen bahagia, karya seni yang menginspirasi, atau bahkan kutipan motivasi yang ditempatkan di dinding dapat membantu memperkuat energi positif dalam ruangan. Mengatur tata letak furnitur juga bisa berdampak besar pada aliran energi di dalam ruang tamu. Sebisa mungkin, hindari posisi duduk yang membelakangi pintu masuk, karena ini dapat menciptakan perasaan tidak aman atau tidak stabil. Selain itu, pastikan bahwa tidak ada penghalang yang menghambat aliran energi di dalam ruangan. Jika memungkinkan, susun perabotan agar menciptakan rasa keterbukaan dan kebersamaan bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Selain faktor fisik, penting juga untuk memperhatikan suasana hati dan energi emosional yang kita bawa ke dalam ruang tamu. Jika sering terjadi pertengkaran, ketegangan, atau perasaan negatif di dalam ruangan, maka energi buruk akan semakin menumpuk dan sulit untuk dibersihkan hanya dengan perubahan dekorasi. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang harmonis dan menciptakan suasana yang damai dalam rumah juga merupakan bagian penting dari transformasi ruang tamu. Dengan melakukan langkah-langkah ini, ruang tamu tidak hanya akan menjadi tempat yang lebih nyaman secara fisik, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan keberlimpahan finansial. Transformasi ruang tamu pada akhirnya adalah cerminan dari transformasi diri. Ketika kita dengan sadar menciptakan ruang yang mendukung energi positif, maka kita juga sedang menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Perubahan ini tidak harus dilakukan secara drastis atau sekaligus.
Anda bisa memulai dengan langkah-langkah kecil, seperti menyingkirkan satu benda yang tidak lagi berguna, menambahkan satu elemen positif, atau menerapkan satu kebiasaan baru yang lebih baik. Yang terpenting adalah memiliki niat yang jelas untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan secara konsisten mengambil tindakan menuju tujuan tersebut. Jadi, setelah menonton video ini, ambil waktu sejenak untuk melihat kembali ruang tamu Anda. Apakah ruangan ini sudah mencerminkan kehidupan yang Anda inginkan? Jika belum, langkah apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai melakukan perubahan? Dengan menyelaraskan energi ruang tamu dengan tujuan hidup Anda, maka Anda akan lebih mudah menarik hal-hal baik ke dalam kehidupan. Mulailah perjalanan transformasi ini sekarang, dan rasakan bagaimana perubahan kecil dalam ruang tamu dapat membawa dampak besar dalam kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan Anda. Menciptakan ruang tamu yang harmonis bukan hanya tentang dekorasi atau pemilihan aksesori yang tepat. Lebih dari itu, ruang tamu yang benar-benar memancarkan energi positif adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari yang dijaga secara konsisten. Seperti tubuh yang perlu dirawat agar tetap sehat, energi dalam ruang tamu juga perlu diperhatikan agar tetap bersih, segar, dan mendukung kesejahteraan penghuni rumah. Banyak orang berpikir bahwa setelah mereka mendekorasi ulang ruang tamu, energi positif akan bertahan selamanya. Namun, kenyataannya, energi di dalam ruangan terus berubah, dipengaruhi oleh aktivitas, emosi, dan kebiasaan penghuninya. Jika ruangan ini sering digunakan untuk perbincangan hangat, berbagi kebahagiaan, dan aktivitas menyenangkan, maka energinya akan tetap bersih dan positif. Sebaliknya, jika ruang tamu sering menjadi tempat pertengkaran, stres, atau kemarahan, energi negatif akan menumpuk dan sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kebiasaan yang mendukung keberlanjutan energi harmonis dalam ruang tamu. Langkah pertama dalam menjaga energi ruang tamu tetap harmonis adalah dengan membiasakan membersihkan ruangan setiap hari. Debu, kotoran, dan benda-benda yang berserakan dapat menciptakan energi yang stagnan, membuat ruang terasa berat dan tidak nyaman. Setiap pagi, luangkan waktu beberapa menit untuk menyapu atau mengelap perabotan, membuang sampah, dan merapikan barang-barang yang tidak pada tempatnya. Dengan melakukan ini secara rutin, Anda akan mencegah energi negatif menumpuk dan memastikan bahwa ruang tamu selalu terasa segar dan bersih. Selain membersihkan secara fisik, penting juga untuk melakukan pembersihan energi secara teratur. Satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan dupa, palo santo, atau sage untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin menempel di ruangan. Ritual ini bisa dilakukan seminggu sekali atau kapanpun Anda merasa suasana ruang tamu mulai terasa berat atau tidak nyaman. Saat membakar dupa atau palo santo, biarkan asapnya mengalir ke setiap sudut ruangan sambil membayangkan energi negatif yang terbawa keluar dan digantikan dengan energi baru yang lebih positif. Cahaya alami juga memainkan peran penting dalam menjaga energi ruang tamu tetap positif. Ruang yang gelap dan pengap seringkali memiliki energi yang kurang baik. Oleh karena itu, pastikan bahwa ruang tamu mendapatkan cukup sinar matahari di siang hari. Buka jendela setiap pagi agar udara segar dapat masuk dan membawa energi baru ke dalam rumah. Jika pencahayaan alami terbatas, gunakan lampu dengan warna yang hangat untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Musik dan aroma juga dapat membantu meningkatkan energi ruang tamu. Memutar musik yang menenangkan, seperti suara alam, instrumental, atau mantra meditasi, dapat membantu menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender, peppermint, atau citrus juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat ruangan terasa lebih segar. Anda bisa menggunakan diffuser atau lilin aromaterapi untuk menjaga ruang tamu tetap harum dan nyaman. Selain menjaga kebersihan dan energi ruang, kebiasaan interaksi sosial yang positif juga berperan besar dalam menciptakan ruang tamu yang harmonis. Cobalah untuk selalu membawa energi yang baik saat berada di ruang tamu, baik itu saat berbincang dengan keluarga, menerima tamu, atau sekadar bersantai sendiri. Hindari membawa perasaan negatif seperti kemarahan, kekecewaan, atau stres ke dalam ruang tamu. Jika Anda merasa sedang dalam suasana hati yang buruk, cobalah untuk menenangkan diri terlebih dahulu
sebelum menghabiskan waktu di ruang tamu agar tidak menyebarkan energi negatif ke dalam ruangan. Salah satu kebiasaan baik yang dapat diterapkan adalah melakukan meditasi atau refleksi singkat di ruang tamu setiap pagi. Anda bisa duduk dengan nyaman, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam sambil membayangkan ruang tamu dipenuhi dengan cahaya terang dan energi positif. Latihan sederhana ini tidak hanya membantu Anda merasa lebih tenang, tetapi juga membantu menjaga vibrasi ruang tamu tetap tinggi. Selain itu, mengundang tamu yang membawa energi positif juga bisa menjadi cara untuk menjaga keharmonisan ruang tamu. Sebisa mungkin, hindari menerima tamu yang sering membawa energi negatif, seperti orang yang suka mengeluh, bergosip, atau membawa aura negatif lainnya. Jika tidak bisa dihindari, Anda bisa membersihkan energi ruang tamu setelah mereka pergi dengan membakar dupa atau menyemprotkan air garam untuk menetralkan energi yang tertinggal. Dalam membangun kebiasaan positif untuk ruang tamu, penting juga untuk memiliki niat yang jelas tentang bagaimana Anda ingin ruang tamu tersebut berfungsi dalam kehidupan Anda. Apakah Anda ingin ruang tamu menjadi tempat berkumpul yang penuh kehangatan, atau sebagai tempat meditasi dan ketenangan? Dengan memiliki niat yang jelas, Anda bisa lebih mudah menciptakan kebiasaan yang mendukung energi yang diinginkan. Keselarasan antara ruang tamu dan tujuan hidup Anda juga bisa diperkuat dengan meletakkan elemen-elemen yang mencerminkan harapan dan impian Anda. Jika Anda ingin menarik keberlimpahan, Anda bisa meletakkan simbol kemakmuran seperti patung Kuan Yin, lukisan air mengalir, atau koin Tiongkok keberuntungan. Jika Anda ingin lebih banyak ketenangan, Anda bisa menambahkan elemen air seperti air mancur kecil atau akuarium. Menjadikan ruang tamu sebagai tempat yang harmonis tidak harus dilakukan dengan perubahan besar sekaligus. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Dengan menjaga kebersihan, membersihkan energi negatif, menghadirkan elemen-elemen positif, dan menghindari kebiasaan yang merusak keseimbangan ruang, Anda akan menciptakan ruang tamu yang selalu mendukung kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup Anda. Pada akhirnya, ruang tamu yang harmonis adalah ruang yang mencerminkan diri Anda yang terbaik. Ketika Anda menciptakan lingkungan yang positif, secara alami Anda juga akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, mulailah menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif ini dan rasakan perubahan luar biasa dalam energi, ruang tamu, serta dalam kehidupan Anda secara keseluruhan. Energi dalam ruang tamu bukan hanya memengaruhi suasana di dalam rumah, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari penghuninya. Apa yang kita rasakan saat berada di ruang tamu dapat mencerminkan kondisi emosional dan mental kita, serta memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Sebuah ruang tamu yang tertata dengan baik, bersih, dan penuh dengan energi positif dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman, serta menarik lebih banyak keberlimpahan dalam hidup. Sebaliknya, ruang tamu yang berantakan, penuh dengan energi negatif, atau dipenuhi benda-benda yang tidak selaras dengan tujuan hidup, dapat membuat kita merasa stres, lelah, dan sulit untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi ruang tamu memiliki hubungan langsung dengan energi pribadi mereka. Ketika seseorang merasa mudah marah atau sulit berkonsentrasi, bisa jadi hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Ruang tamu yang sumpek dan penuh dengan benda yang tidak perlu dapat menciptakan beban emosional yang tidak disadari. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ruang tamu tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga bersih secara energi. Setiap benda yang ada di dalamnya sebaiknya memiliki makna atau fungsi yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Salah satu cara untuk menghubungkan energi ruang tamu dengan kehidupan sehari-hari adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan dan kreativitas. Misalnya, jika Anda ingin lebih produktif dan fokus dalam pekerjaan, Anda bisa meletakkan elemen-elemen yang mendukung energi kerja seperti meja kecil dengan buku-buku inspiratif, tanaman hijau untuk menyejukkan suasana, atau pencahayaan yang cukup untuk menjaga energi tetap segar. Jika Anda ingin mempererat hubungan dengan keluarga, pastikan bahwa ruang tamu memiliki tata letak yang nyaman untuk bercengkerama, seperti sofa yang menghadap satu sama lain, atau elemen dekoratif yang menciptakan suasana hangat. Selain itu,
Warna dalam ruang tamu juga memiliki pengaruh besar terhadap energi yang dipancarkan. Warna-warna cerah seperti putih, krem, atau pastel dapat memberikan kesan luas dan bersih, sedangkan warna-warna hangat seperti oranye atau merah muda dapat menciptakan rasa keakraban dan kehangatan. Jika ingin menghadirkan ketenangan, warna biru atau hijau bisa menjadi pilihan yang tepat. Kombinasi warna yang seimbang akan membantu menciptakan energi yang sesuai dengan tujuan hidup dan kondisi emosional yang diinginkan. Tidak hanya warna, pencahayaan juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan energi ruang tamu. Cahaya alami dari matahari dapat membantu mengusir energi negatif dan memberikan suasana yang lebih hidup. Oleh karena itu, sebisa mungkin buka jendela setiap pagi agar sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Jika cahaya alami terbatas, Anda bisa menggunakan lampu dengan warna yang tidak terlalu tajam agar tetap memberikan kenyamanan di malam hari. Selain aspek visual, energi ruang tamu juga dapat dipengaruhi oleh suara dan aroma. Suara musik yang lembut, suara air dari air mancur kecil, atau bahkan suara angin yang berhembus melalui jendela dapat menciptakan suasana yang lebih damai. Aroma terapi dari minyak esensial seperti lavender atau peppermint juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan menghilangkan stres. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis secara visual, auditori, dan aromatik, ruang tamu dapat menjadi tempat yang mendukung energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang sering menerima tamu atau berkumpul dengan keluarga, ruang tamu juga berfungsi sebagai tempat untuk bertukar energi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga energi ruang tamu agar tetap bersih dan tidak menyerap energi negatif dari orang lain. Setelah menerima tamu, terutama jika percakapan yang terjadi membawa suasana kurang menyenangkan, ada baiknya melakukan pembersihan energi dengan cara sederhana seperti membuka jendela untuk mengalirkan udara segar, menyalakan dupa atau lilin aromaterapi, atau sekadar merapikan ruangan agar terasa lebih nyaman kembali. Menjaga energi ruang tamu tetap positif bukan hanya tentang estetika atau kebersihan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan ruang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika ruang tamu sering digunakan untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan, seperti berbincang dengan keluarga, membaca buku yang inspiratif, atau sekadar bersantai dengan pikiran yang tenang, maka energi positif akan lebih mudah mengalir. Sebaliknya, jika ruang tamu lebih sering menjadi tempat untuk mengeluh, bertengkar, atau menghabiskan waktu tanpa tujuan, maka energi negatif akan semakin menumpuk dan mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan. Dengan memahami keterkaitan antara energi ruang tamu dan kehidupan sehari-hari, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan pribadi. Setiap perubahan kecil yang dilakukan, seperti menata ulang dekorasi, memilih warna yang sesuai, menambahkan elemen alami, atau menjaga kebersihan secara rutin, dapat membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Ruang tamu yang terjaga. Energinya akan membantu kita merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Pada akhirnya, menciptakan ruang tamu yang penuh dengan energi positif adalah investasi bagi kesejahteraan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan membuatnya sebagai tempat yang nyaman, bersih, dan harmonis, kita tidak hanya menciptakan rumah yang lebih menyenangkan, tetapi juga menarik lebih banyak keberlimpahan, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan.